Bayangkan, seorang mantan presiden kini tak lagi dibalut kekuasaan, melangkah perlahan ke rumah seorang lelaki tua, bukan ke istana, bukan ke forum internasional, tapi ke rumah kecil seorang dosen, sang pembimbing akademiknya semasa kuliah. Hari itu 13 Mei 2025, di tengah angin yang berhembus dari Gunung Merapi, langkah kaki Joko Widodo membawa makna lebih dari sekedar silaturahmi. Karena saat negara gaduh oleh tudingan dan keraguan akan keaslian ijazahnya, Jokowi tak memilih berpidato, tak pula menggugat atau marah. Ia memilih datang dan diam. Namun, apakah ini sekedar kunjungan biasa ataukah sebuah narasi yang hendak dibentuk kembali? Halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo semua lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih. Karena di sini kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Sekarang ini lagi viral Jokowi kunjungi dosen pembimbingnya di tengah polemik ijazah palsu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng-bareng berita yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go. Dalam momen yang tampak sederhana, Jokowi datang ke rumah Kasmujo, dosen pembimbingnya saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Didampingi ajudan dan pas pampres, ia membawa suasana formal ke ruang tamu sederhana milik pria berusia 75 tahun itu. Kasmujo tampak terkejut mengaku awalnya diberi kabar oleh adik Jokowi. Ia menyambut sang mantan presiden dengan wajah ramah. Namun siapapun yang melihat video tersebut akan tahu, ada beban di balik silaturahmi itu. Jokowi dalam sikap khasnya yang tenang dan membumi, menanyakan kabar sang dosen. Duduk bersila, berbicara santai, ia membawa bingkisan, menerima cindera mata rotan bambu, lalu mencium tangan sang guru. Tapi pertanyaan besar yang menggelantung adalah, kenapa sekarang? Apakah ini sekedar ridung lama yang hendak ditunaikan, atau bentuk klarifikasi diam terhadap publik yang mulai bertanya-tanya tentang ijazah yang selama ini tertutup rapat dari sorotan? Isu ijazah palsu yang menimpa Jokowi memang bukan barang baru. Bahkan sejak masa kampanye pertama, tuduhan itu kerap dilemparkan oleh lawan politik dan pihak yang skeptis. Namun, alih-alih menanggapi dengan dokumen dan pernyataan keras, Jokowi seringkali memilih diam. Namun kini, setelah tak lagi menjabat, ia mendatangi dosen pembimbingnya. Momentum itu muncul seperti potongan puzzle yang melengkapi teka-teki besar. Banyak yang bertanya, apakah ini upaya pembuktian personal bukan formal? Mengapa bukan pihak UGM yang dihadirkan secara terbuka dalam konferensi pers? Mengapa bukti akademik tidak ditunjukkan secara jelas di masa ia menjabat? Publik yang telah lama bingung kini makin terbelah. Sebagian merasa momen ini menyentuh, memperlihatkan hubungan guru dan murid yang tulus. Tapi sebagian lain melihatnya sebagai upaya pengalihan isu yang terlalu halus untuk disebut kebetulan. Langkah Jokowi hari itu bisa jadi strategi komunikasi yang sangat canggih. Dalam dunia politik, diam bisa lebih nyaring dari teriakan. Dengan hanya satu kunjungan, Jokowi seperti hendak berkata, "Lihat, saya ada, saya nyata, saya pernah kuliah, dan ini dosen saya."
tanpa perlu membantah secara langsung tudingan tentang ijazah palsu. Namun di balik itu muncul pertanyaan lanjutan. Apakah semua yang mengkritik harus dibungkam oleh sebuah video kunjungan? Apakah keaslian akademik bisa dibuktikan hanya melalui satu silaturahmi? Di dunia digital, persepsi bisa dibentuk melalui satu detik footage. Dan Jokowi paham betul akan hal itu. Ada ironi dalam video itu. Warga berebut foto dengan mantan presiden yang tengah diterpa isu sensitif. Mereka tak bertanya soal ijazah, tak menuntut penjelasan. Mereka hanya ingin selfie. Inilah potret nyata Indonesia hari ini, di mana citra bisa lebih penting dari substansi, di mana keramahan bisa menutup absennya transparansi. Simbolisme kunjungan ini kuat. Rotan bambu sebagai oleh-oleh, doa sebagai penutup, dan tangan yang dicium sebagai bentuk penghormatan. Tapi sekuat-kuatnya simbol tetap tak bisa menggantikan bukti. Kunjungan Jokowi ke Kasmujo jelas bukan kunjungan biasa. Di tengah badai isu ijazah, langkah ini adalah komunikasi nonverbal yang syarat makna. Ia memilih menjawab dengan gestur, bukan dengan argumen. Di era informasi, opini publik tak hanya dibentuk oleh data, tapi juga oleh narasi dan visual. Politik hari ini bukan sekedar soal benar atau salah, tapi bagaimana membingkai kebenaran. Sebagai tokoh publik, Jokowi tetap memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kejelasan yang faktual. Video dan kunjungan bersifat emosional, tapi masyarakat butuh transparansi yang lebih dari sekedar nostalgia. UGM sebagai institusi pendidikan perlu bersikap terbuka, agar publik tidak merasa dikhianati oleh diam yang terlalu panjang. Inilah kisah di balik kunjungan yang tampak sederhana, namun menyimpan banyak pesan tersirat. Kunjungan Jokowi ke dosen lamanya adalah narasi, dan semua narasi yang terpenting bukan hanya apa yang dikisahkan, tapi apa yang tidak dikatakan. Menurut lo gimana guys? Gue pengen lihat pendapat lo. Tulis di kolom komentar ya. Oke deh guys, segitu dulu update berita buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, serta jangan lupa komen and share jika lo rasa info ini bermanfaat. Terima kasih.